Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa diberi kesehatan, nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini tanggal 26 bulan 10 2023. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang yang dibawa oleh saya sendiri tentang judul akad salam. Apa itu akad salam? Akad salam, landasan hukum akad salam. Akad salam disyaratkan berdasarkan dalil dari Al-Quran, sunnah dan ijma para ulama. Adapun dalil Al-Quran, maka ayat mengenai utang telah ditafsirkan dengan akad salam. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang tertentu, hendaklah kamu menuliskannya." Al-Baqarah ayat 282. Ibnu Abbas berkata, "Saya bersaksi bahwa akad salaf atau salam yang ditanggung hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah dalam kitabnya." Lalu ia membaca ayat di atas. Sedangkan dalil dari sunnah, maka diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah memasuki kota Madinah. Ketika itu para penduduknya melakukan akad salaf atau salam untuk buah-buahan selama 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Maka beliau bersabda, "Barang siapa melakukan salaf, maka hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, sampai tempo yang diketahui." Adapun ijma, maka Ibnu Munzir berkata, "Para ulama yang kami ketahui berijma bahwa akad salam adalah boleh karena masyarakat memerlukannya. Para pemilik tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan membutuhkan nafkah untuk keperluan mereka atau untuk menanamnya dan sejenisnya hingga tanaman itu matang. Sehingga akad salam ini dibolehkan bagi mereka guna memenuhi kebutuhan tersebut." Akad salam ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang tidak memperbolehkan menjual sesuatu yang tidak diketahui, karena akad tersebut dapat memenuhi keperluan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, akad salam adalah bentuk keringanan bagi masyarakat dan untuk memudahkan mereka. Definisi akad salam dan rukun-rukunnya. Akad salam atau salaf adalah penjualan sesuatu yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Maksudnya modal diberikan di awal dan menunda barang hingga tenggang waktu tertentu, atau dengan kata lain menyerahkan barang tukaran saat ini dengan imbalan barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan hingga jarak waktu tertentu. Para ulama Syafi'iyah dan Hambali mendefinisikan akad salam sebagai akad atas sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad. Para ulama Malikiyah mendefinisikannya sebagai sebuah transaksi jual beli di mana modal diserahkan terlebih dahulu, sedangkan barang yang dibeli diserahkan setelah tanggal waktu tertentu.
Syarat-syarat yang diterapkan di dalamnya seperti syarat-syarat yang berlaku dalam jual beli ditambah syarat-syarat khusus yang akan kita ketahui. Adapun rukun salam adalah ijab dan qabul dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Yang dimaksud ijab di sini adalah menggunakan lafal salam atau memesan, salap atau memesan, dan by menjual. Seperti jika pemilik modal mengatakan aslamtu ilaika fi kadza, saya memesan barang A padamu, atau mengatakan saya memesan, lalu pihak yang lain menjawab saya menerima, atau pemilik barang mengatakan saya menjual padamu dengan harga sekian, sambil menyebutkan syarat salam yang lain, lalu pemilik modal berkata saya terima. Zufar dan para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa akad salam tidak sah kecuali dengan kata salam atau salaf saja. Hal itu karena bila disesuaikan dengan kaidah umum, maka akad ini seharusnya tidak boleh, karena merupakan transaksi barang yang tidak ada. Hanya saja syariat menjelaskan kebolehan hal tersebut dengan menggunakan kedua lafal ini sehingga harus dibatasi pada kedua lafal itu saja. Adapun jika penggunaan lafaz bai atau menjual, maka terdapat dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Sebagian mereka menyatakan bahwa akad salam tidak sah dengan lafaz tersebut. Jika menggunakan lafaz bai, maka berarti akad tersebut adalah akad jual beli. Karena akad salam tidak sama dengan akad jual beli, sehingga tidak sah jika menggunakan lafaz jual beli. Sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa akad salam dengan lafaz bai adalah sah, karena akad salam merupakan salah satu bentuk jual beli, namun hal ini mengharuskan penyerahan barang yang dipesan dalam majelis tersebut, sehingga akad tersebut dianggap sebagai akad jual beli. Seperti halnya yang terjadi pada akad saf atau jual beli uang. Dalam akad salam, pembeli disebut rabus salam atau al-muslim. Penjual disebut al-muslam ilaih. Barang yang dipesan disebut al-muslam fih. Dan harga barang atau modal disebut ras ma'alis salam. Selain dalam mazhab Hanafi, yang dimaksud rukun salam ada tiga hal, seperti tiga dalam akad jual beli, yaitu pihak yang melakukan akad, barang objek akad, serta syikhat atau ijab dan qabul. Syarat-syarat salam, akad salam mempunyai beberapa syarat, diantaranya berkaitan dengan modal, dan ada juga yang berkaitan dengan barang yang dipesan. Para ulama sepakat bahwa akad salam dianggap sah jika terpenuhi 6 syarat, yaitu jenis barang diketahui, ciri-ciri yang diketahui, ukuran yang diketahui, modal yang diketahui, menyebutkan tempat penyerahan barang jika penyerahan itu membutuhkan tenaga dan biaya. Para ulama juga sepakat mengenai kebolehan akad salam dalam setiap benda yang ditakar, ditimbang, diukur, dan dihitung satuan yang mempunyai ukuran hampir sama, seperti kelapa, kacang, almond, telur, dan sebagainya. Akan kami jelaskan nanti.
Namun para ulama tersebut berbeda pendapat mengenai syarat-syarat yang berkaitan dengan modal dan barang. Begitu juga pembatalan sebagai pesanan. Kami akan menyebutkan syarat-syarat tersebut dan perbedaan ulama dalam masalah-masalah penting dan utama. Oke. Syarat-syarat modal atau ras ma'alis salam. Yang pertama, penjelasannya, jenisnya, maksudnya apakah modal tersebut merupakan dirham, uang, perak, dinar, atau uang emas, benda yang ditakar seperti gandum dan jelai, ataukah benda yang ditimbang seperti kapas, besi, dan sebagainya. Penjelasan macamnya yaitu jika dalam suatu negara digunakan lebih dari satu macam mata uang seperti dinar, naisabur, dan dirham, atau jika di suatu tempat terdapat gandum irigasi dan gandum disiram. Namun jika dalam suatu negara yang digunakan satu buah mata uang, maka cukup dengan menyebutkan jenis mata uang itu. Karena jika disebut mata uang, maka hanya akan tertuju pada jenis mata uang tersebut. Penjelasan kualitas seperti baik, sedang, atau buruk. Catatan penetapan ketiga syarat di atas bertujuan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam akad. Karena ketidakjelasan dalam jenis, macam, dan kualitas modal dapat menyebabkan perselisihan. Ketidakjelasan seperti ini dapat merusak akad jual beli. Penjelasan jumlah modal, harga dalam akad yang menentukan ukuran tertentu, baik dalam benda yang ditakar, ditimbang, maupun dihitung secara satuan, dan tidak cukup hanya dengan memberi isyarat. Ini adalah syarat yang ditetapkan oleh Abu Hanifah dan Sufyan atas At-Sauri. Jika pemilik modal mengatakan, saya menyerahkan dinar dan dirham ini sebagai harga dalam akad salam, sedang ia hanya menunjuk kepadanya tanpa menjelaskan jumlahnya, atau dia mengatakan, saya menyerahkan gandum ini, sedangkan dia tidak menjelaskan ukurannya. Hal itu karena ketidakjelasan modal, harga mengakibatkan ketidakjelasan ukuran barang yang dipesan. Padahal ketidakjelasan barang yang dipesan dapat merusak akad salam itu sendiri. Mungkin itulah tadi penjelasan sedikit tentang akad salam. Jadi akad salam ini dia akad yang kita bayar di awal, terus barangnya kemudian nanti kita terima. Seperti pemesanan buah tadi yang dijelaskan dalam buku ini yang saya bacakan dari Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili, Fikih Islam. Mungkin ada yang mau menambahkan mungkin contoh-contoh akadnya yang lain. Waktu dan tempat dipersilakan.